Kemarin kita belajar tentang 6 tingkat, ya, 6 tahap pengalaman ikut Tuhan Yesus. Tahap yang pertama, tahap dipanggil, di mana Tuhan cepat sekali menolong, cepat sekali memberi, cepat sekali menyembuhkan. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, Tuhan mengalami kematian, ya, di mana doa kita tidak terjawab, harapan kita seperti hilang. Kemudian kita hanya mendengar dia hidup buat orang lain, sementara hidup kita sendiri, katanya Tuhan hidup, katanya Tuhan berkuasa, katanya Tuhan baik, tapi banyak belum mengalami. Kemudian tahap yang ketiga, dia bangkit, saudara, dia kadang hadir, kadang tidak hadir, ya, itu yang sering terjadi. Kemudian tahap selanjutnya, ya, ketika dia hadir dan kadang tidak hadir, kemudian dia suruh kita belajar menunggu, ya, janji Tuhan. Kemudian tahap yang selanjutnya, ya, tahap kelima adalah mereka kemudian mengalami kegenapan janji Tuhan berupa baptisan Roh Kudus. Kemudian tahap yang keenam, ya, kita sudah belajar kemarin, jadi saya hanya ulang sedikit karena di Perjanjian Lama ternyata tahap-tahap itu juga ada. Ya, jadi yang terakhir adalah mereka kemudian bisa berprinsip, pokoknya asal aku bisa mencapai garis akhir, aku sudah tidak memikirkan hal-hal yang lain lagi. Ya, itu yang kemarin kita sudah bahas. Nah, malam ini kita mau belajar lagi, saudara. Ya, saudara dan saya, kalau kemarin kita belajar tahapnya ikut Yesus, sekarang kita akan belajar level rohaninya saudara dan saya ikut Yesus itu seberapa. Ya, karena kita belajar, saudara, Alkitab ini ada kurikulumnya. Alkitab ini ada pengajaran yang walaupun ayatnya sama, tetapi pembahasannya akan sangat berbeda, tergantung daripada level rohani yang mendengar. Saudara, walaupun ayatnya sama, tapi pembahasannya bisa sangat berbeda. Saudara, ya, itu tergantung daripada apa yang Tuhan mau lakukan. Baik. Iya, saudara, ini lebih keras. Mungkin itu baterainya bermasalah, saudara. Ya, sama dengan orang Kristen. Kalau baterai rohaninya sudah lemes, percuma dia teriak-teriak pun tidak bisa keras. Amin. Iya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang level rohani saudara dan saya itu diukur sampai di mana, sehingga saudara dan saya bisa mengukurnya sendiri. Saudara nggak perlu pergi tanya pendeta untuk mengukur saudara punya rohani sampai di mana. Ya. Kenapa? Karena ukuran itu bisa beda. Misalnya, dilihat ibu ini rajin pergi gereja, rajin hadir, rajin. Kemudian apa? Ibu, bisa bantu kami ngajar sekolah minggu. Padahal dia cuma rajin ibadah, rajin dengar, tapi tidak rajin lakukan. Amin. Tidak jamin orang rajin ibadah itu rajin melakukan apa yang diajar. Saudara kan tahu, setiap kali Yesus berkhotbah selalu terjadi perpecahan. Amin. Ada yang bilang begini, dia gila, kenapa kamu dengar? Ada yang bilang, bagaimana bisa orang gila menyembuhkan? Betul. Jadi terjadi perpecahan, ada yang nerima, ada yang tidak. Rasul Paulus pun waktu khotbah, saudara, Alkitab catat, dan di akhir daripada ketika dia mengajar selama 2 tahun, yang terjadi apa? Terjadi perpecahan. Ada yang ikut dia, ada yang sama sekali menolak dia. Jadi dalam pemberitaan firman itu harus terjadi 2 hal. Satu yang namanya riot, kedua namanya revival. Artinya akan terjadi kekacauan, orang merasa tersinggung, orang merasa marah, orang bahkan tidak mau datang lagi. Ada juga yang merasa saya harus berubah, saya harus menjadi terus seperti yang Tuhan mau. Jadi nggak boleh tengah-tengah, saudara. Karena kalau tengah-tengah bahaya. Murid Tuhan hanya satu yang diterima oleh 11 murid yang lain, juga diterima oleh orang Farisi, Saduki, ahli Taurat, namanya Yudas. 2 tempat dia diterima. Tetapi di surga dia tidak diterima, saudara. Karena Alkitab katakan apa? Dia menuju kebinasaan. Saudara dan saya untuk mengukur rohani kita masing-masing. Supaya karena permintaan kita seringkali tidak diukur menurut kebutuhan tapi keinginan. Betul? Nah, kalau kita minta, saudara, belum tentu kita butuh, tetap kita minta. Lihat, saudara, masing-masing kita ini punya kebutuhan. Amin. Kebutuhan kita banyak, tapi keinginan kita lebih banyak dari yang kita butuhkan. Betul? Iya. Nah, sekarang saudara, makanya kita akan lihat apa? Sampai di mana sekarang kita punya tingkat rohani. Supaya kita beribadah ini mesti tahu saya kelas berapa. Ya, ini supaya ukurannya Tuhan yang ukur, firman Tuhan yang ukur. Bukan, manusia yang ukur. Karena kalau manusia yang ukur, maaf kata, sering saya lihat, dia tidak punya karunia berkhotbah, disuruh khotbah. Tidak punya karunia mimpin pujian, suruh mimpin pujian. Jadi dia nyembah-nyembah sendiri, saudara. Sampai bingung, ini orang tetap naik. Kenapa? Hanya dilihat pokoknya dia rajin hadir, udah Anda mimpin. Terserah dia bisa, yang penting dia rajin.
Tuhan itu selalu menempatkan orang tepat pada tempatnya. Misalnya, dia utus Yohanes Pembaptis yang ngomongnya kasar, sengak sekali. Dia seperti tidak menghormati siapapun untuk mempersiapkan kedatangannya yang pertama. Betul? Yohanes Pembaptis kan tidak pernah ramah, saudara-saudara. Mari bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Dia tidak bilang gitu, saudara. Dia bilang apa? Ular budak. Amin. Siapa yang bilang kamu bisa selamat? Itu penginjilan yang ramah atau tidak? Tidak. Orang mau bertobat pun datang dimarah-marah sama dia, saudara. Ya. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan Tuhan. Jadi seringkali banyak tempat, saudara, kalau kita khotbahnya seperti itu, jarang kali kita diizinkan bicara lagi habis itu, saudara. Kenapa? Orang menyukai lebih banyak jumlah daripada kualitas. Ingat, saudara, berapa tahun lalu sepeda motor dari Congo itu begitu penuh, agennya di mana-mana kota. Sekarang mana agennya ada? Tidak ada. Kenapa? Kalau nggak ada mutu, cepat atau lambat seleksi alam hilang. Amin. Amin. Kalau bermutu, biar ada saingan tetap laku. Amin. Iya apa ya? Nah, jadi kita ini Kristen yang harus Kristen bermutu. Lah gurunya adalah Maha Guru Yesus, muridnya goblok-goblok, bingung. Amin. Amin. Ya enggak, percuma ngundang profesor kalau ngajar anak SD. Amin. Iya kan? Profesor itu biasanya kalau ngajar minimal orang kuliah kan? Nah, jadi sekarang kita lihat, kita masuk kepada kebenaran firman. Saya akan langsung, saudara, saya selalu lihat jam. Ya, puji Tuhan, di sini cukup banyak jam, sana ada. Ada 3 di sini, ya, sehingga kita menjadi sadar bahwa waktunya terus berjalan. Ya, saudara, tapi bukan berarti saya bilang sama Pak Endra, nanti tolong ini dicabut, bukan. Ya, saudara, juga perlu kita disiplin dalam ibadah. Ya, kenapa? Kadang-kadang ada pendeta yang tiap hari harus naik mimbar. Kalau tidak naik mimbar, sakit. Saudara tahu, dia tidak terikat sama Yesus, dia terikat sama mimbarnya. Ya kan? Kenapa? Dia bilang, nanti biar aku mati di atas mimbar ketika melayani. Tuhan bilang apa? Nah, kamu sebenarnya sudah masih pensiun supaya orang lain aku bisa gantikan. Amin. Tapi kamu sampai mati baru kamu serahkan mimbar. Amin. Mati pun pegang mimbar kuat-kuat. Tidak mau kasih orang lain. Itu, maaf kata, itu yang membuat kekristenan itu tidak pernah maju. Kalau zaman dulu Alkitab kata apa? Imam-imam ada masa kerja, ada masa pensiun. Zaman sekarang jangan harap banyak pendeta mau pensiun, walaupun mereka sudah tua. Kenapa? 1, terikat sama mimbarnya. Kalau nggak khotbah nggak enak. Kedua, saudara, kalau pensiun rasanya nggak ada arti hidup ini kalau nganggur. Padahal saudara duduk di kaki Tuhan pun itu namanya kerja. Presiden punya, maaf kata saudara, ya yang ngurusi makannya presiden atau apa, misalnya presiden nggak butuh apa-apa, dia cuma duduk, misalnya, itu pun tetap ada gajinya, amin? Amin? Iya, jadi saudara kadang-kadang ini yang terjadi, sehingga apa? Dia nggak dapat ayat pun, dia tetap naik mimbar. Saudara ya, dia nggak dapat pembukaan rahasia firman pun, tetap dia ngomong. Akhirnya yang disampaikan itu apa, saudara? Rumput plastik, saudara tahu? Saudara pernah lihat rumput plastik? Untuk di rumah-rumah ada dipasangin rumput. Kuda sebodoh-bodohnya tidak akan makan itu rumput plastik. Betul? Betul? Betul tidak? Iya kan? Domba sebodoh-bodohnya lah. Katakan tidak mau makan rumput plastik. Makanya kita butuhkan benar-benar rumput yang segar. Itu yang buat orang Kristen ini tumbuh. Kalau cuma rumput yang bolak-balik. Kita tahu orang Kristen Indonesia ini, maaf kata, kita ini bangsa peniru. Bahkan secara kekristenan pun pengajaran ini, misalnya dari luar negeri, diterapkan di Indonesia. Pengajaran ini dari luar negeri, terapkan di Indonesia. Padahal belum tentu, saudara, itu semua cocok di Indonesia. Seakan-akan apa? Semua harus dari orang bule. Saya pun pernah ngomong sama Tuhan, apa bedanya kami sama orang bule? Ya, orang bule, saudara, perhatikan pendeta-pendetanya kan cuma langsung orang rebah-rebahan. Amin. Itu pendeta bule langsung di mimbar. Betul? Kalau pendeta lokal, yang lain gini. Itu kualitasnya jauh sekali, betul? Betul, langit dan bumi. Baik, jadi kiranya saudara dan saya hari ini mau berubah. Tuhan cinta bangsa kita. Itu yang saya mau tanamkan sama saudara. Dia nggak membawa perbedaan. Setiap bangsa yang beribadah kepada dia, itu sebenarnya diberikan kepercayaan yang sama, kualitas yang sama, kesempatan yang sama.
Cuma kitanya ini merasa bahwa kita ini memang kelas 2. Makanya saudara jadi anak Tuhan tuh mesti nunggu waktu Tuhan. Kalau belum waktunya, silakan. Saudara tahu? Anak baru umur 6 bulan di kandungan, dilahirkan prematur, nah sehat. Amin. Makanya jangan saudara ingin mempercepat jawaban, ingin mempercepat waktu Tuhan. Nggak usah, nanti prematur. Nikmati saja kalau Tuhan bilang tunggu, tolong. Tunggu, jangan paksa-paksa. Kita akan masuk kepada kebenaran firman. Yang pertama, kita akan lihat lagi, kalau kemarin kita belajar ada 6 tingkat. Sekarang kita juga akan belajar ada 6 tingkat kerohanian orang Kristen menurut perjanjian lama. Tingkat yang pertama, saudara perhatikan. Sebelum mereka pergi ngungsi ke Mesir. Saudara perhatikan tingkat pertama apa? Saudara lihat. Hidup anak-anaknya Yakub ini, yang nanti waktu terjadi kelaparan di Mesir zaman Yusuf, semua mereka ditolong Tuhan, walaupun hidup mereka brengsek di mata Tuhan. Contohnya satu, kalau saudara buka di kitab Kejadian pasal 35, saya nggak buka supaya cepat saja. Ya ini bukan intinya, kita akan masuk ke intinya sebentar. Ya misalnya, si Ruben itu bisa maaf kata punya hubungan gelap sama ibu tirinya. Yehuda, ya bisa punya hubungan gelap sama menantunya sendiri. Anak-anaknya Yakub semua menjelal Yusuf ke Mesir. Amin. Nah, lihat yang pertama dulu. Kalau menurut firman, hidup mereka nggak benar. Kalau menurut kebenaran firman, hidup mereka masih jauh dari yang Tuhan mau. Tapi lihat, waktu kelaparan, Tuhan tolong mereka. Amin. Jadi yang pertama saudara lihat, level rohani saudara, karena Tuhan mau membuktikan dia penolong, dia penyembuh, dia itu Allah yang baik, dia memang Allah yang memperhatikan. Dia akan menolong engkau. Terserah engkau punya iman, tidak punya ketekunan, tidak hidup benar atau tidak. Itu level yang pertama. Saudara, saya sering waktu penginjilan, saudara, orang ini maaf kata brengsek. Orang ini istrinya cerita pak. Ya, tapi dia sakit, didoakan sembuh. Kami yang doa mati-matian kadang-kadang nggak dijawab. Ini orang hidup brengsek kok dijawab. Ternyata saudara apa? Ada masa pra Mesir sebelum Mesir. Yang kedua, saudara perhatikan. Sesudah mereka jual Yusuf, terjadi kelaparan. Nah, kemudian yang kedua apa? Mereka semuanya pindah ke Mesir. Di awalnya ini Tuhan sepertinya nggak pergi gereja, nggak apa-apa, ya kan? Nggak baca firman, nggak apa-apa. Semua sepertinya Tuhan itu, udahlah, Tuhan tuh nurutin mau anaknya, dikasih, ditolong, diberi dan segala macam. Nggak tergantung kelakuan anaknya. Kalau saudara dan saya ada di titik seperti ini, di tahap seperti ini, jangan bangga. Engkau akan masuk ke tahap yang kedua. Mereka pindah ke Mesir, kemudian mereka berkembang biak luar biasa, karena mereka tinggal di daerah yang paling subur daripada tanah Mesir yang nama Goshen. Kalau sekarang itu di sebelah agak keluar sedikit dari kota Kairo, ya. Baik. Nah, terus itu apa saudara? Mereka berkembang biak. Tidak ada satupun saudara yang pernah ingat balik ke Kanaan. Karena kenapa? Tanahnya subur. Sesudah kemudian Firaun yang sama mengangkat Yusuf mati, naik yang lain, barulah mereka mulai tersiksa. Nah, Kristen atau orang percaya masa di Mesir. Mereka umat pilihan Tuhan, mereka umat yang dikasihi Tuhan, mereka umat yang mewarisi janji, mereka punya bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub yang kepadanya Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan, akan menjadikan mereka bangsa yang menjadi berkat dan lain-lain. Di Mesir mereka bukan menjadi berkat, mereka jadi pekerja paksa. Di level 2, janji Tuhan, katanya orang Kristen akan begini, katanya orang Kristen dibuat begini, katanya Tuhan sediakan ini itu. Tidak ada buktinya. Itu level ke. Kenapa perlu seperti itu? Kenapa perlu Tuhan itu mengizinkan yang buruk terjadi dalam hidup orang percaya? Karena justru dari yang buruk itu banyak mendatangkan kebaikan. Maksudnya apa, saudara? Mereka waktu gagal itu akan sukses. Dan sering waktu sukses justru gagal. Nah, contohnya, kalau orang Kristen ini gagal. Misalnya, usaha gagal, karir gagal. Mereka akan sukses apa? Sukses ibadah. Amin? Betul? Iya nggak? Sukses ibadah, terus absensinya bagus. Amin? Ya sukses, terus apa lagi? Jam doanya bagus, jam hadirnya, terus apa lagi? Terus semuanya jadi lebih bagus. Amin? Agak diam. Ya tidak. Jadi waktu mereka gagal, mereka
Sukses. Nah, sesudah sukses justru banyak gagal. Ya, sudah semua ada, mau doa apa lagi? Doa pergumulan. Nah, pergumulan apa? Sampai yang punya pergumulan saya enggak. Tiba-tiba mereka akan gagal. Kalau mereka masih gagal, mereka takut berbuat dosa, mereka khawatir menyakiti hati Tuhan. Kalau sudah berhasil, lain sudah kelakuannya. Amin. Ya, teman saya berdoa, teman secara manusiawi sama-sama dulu di gereja yang sama. Begitu dia dipromosikan jadi seseorang, apa sikapnya sama kita udah mulai beda. Maksudnya apa? Aku memang dulu temanmu, tapi sekarang aku sudah jadi ngomong sama aku ya pakai aturan, ngomong sama aku tuh kira-kira, aku nggak sama lagi. Saya punya teman beberapa seperti itu. Ya, yang kenapa? Dulunya kere, Hasan tolong doakan. Ya, aku lagi dijepit pimpinanku, aku lagi diginiin. Oke, Tuhan tolong. Begitu pimpinannya dipindah, dia naik jadi pimpinan, udah kelakuannya beda. Saya SMS dia nggak balas. Jadi istilahnya apa? Aku dulu temanmu dalam penderitaan, tapi bukan temanmu lagi ketika dalam keberhasilan. Dulu kau kere ya, dulu kau digencet ya, selalu cari aku minta doa. Begitu kau naik, aku SMS. Saya nggak minta SMS minta apa. Saya cuma tanya apa kabar. Nggak pernah dia balas. Dia jadi berbeda sekali. Kenapa saudara? Makanya kalau saudara, saya bilang Pak doa, kadang-kadang saya agak acuh. Kenapa? Aku sudah ngalami hal-hal seperti itu. Ya. Kenapa cuman dibutuhkan waktu, cuman diperhatikan waktu dibutuhkan. Nah, aku sudah ngalami. Orang kepepet itu pendeta nomor 1. Amin. Amin. Saudara, biar tahu itu kelakuan manusia. Jangan lanjutkan itu dulu, saudara. Jangan tertawa dan menertawakan diri sendiri kurang baik. Jadi yang kedua apa, saudara? Mereka umat Tuhan mewarisi janji Tuhan, tapi tidak mengalami kegenapan janji Tuhan. Mereka dijanji ke Kanaan, tinggal di Mesir. Mereka dijanji menjadi berkat, bangsa yang memberkati. Mereka sekarang jadi bangsa budak yang hidupnya, makannya tergantung kemurahan Raja Mesir. Level rohani di mana keadaan orang Kristen itu memprihatinkan. Kata Tuhan apa? Kamu akan menginjak ular dan kalajengking. Tapi buktinya, saudara, mereka banyak dililit oleh ular, banyak dipatuk oleh kalajengking. Digigit ular itu artinya apa? Dipres, ditekan, dijepit sampai kesesakan. Banyak orang Kristen seperti itu. Kalau sekarang saudara bisa dikasih kertas, mari tolong tulis masing-masing 5 pergumulanmu. Rata-rata pasti punya masalah. Katanya mengingat ular dan kalajengking, ini bukan dililit-lilit oleh ular. Sampai sesak, pergi gereja pun kalau nyanyi. Ini kan orang kesesakan, bukan orang asma. Amin. Lalu saudara pernah enggak rasa kalau saudara dan saya napasnya? Itu kan sesak, stres. Amin. Tidak mungkin lagi sukacita, orang banyak napasnya. Nah, itu tidak mungkin kecuali lagi sakit. Nah, contohnya aja gini, kalau saudara belum makan sama sudah makan, langkahnya sama enggak? Ayo, perut full ini pasti langkahnya tegak. Tapi kalau perut kosong masih agak. Betul. Iya tidak? Loh, saya bisa lihat saudara ibu-ibu maaf. Ya, ibu-ibu itu maaf kata, kalau dia awet muda, bukan karena dia bisa beli parfum, kosmetik atau apapun yang mahal. Tapi dilihat daripada apa yang sedang terjadi di dalam sini dari hidupnya. Kenapa? Orang susah itu cepat sekali tuanya. Karena kenapa? Dia merasa kok lama sekali tahun-tahun penderitaan. Justru itu cepat sekali tuh tua. Tapi kalau orang-orang yang sangat bahagia, dia merasa baru 3-4 tahun bahagia. Itu apa? Lambat sekali tuh tua. Amin. Makanya coba sekarang ibu-ibu, maksa suami-suami yang datang dengan istrimu, lihat istrimu. Lihat wajah istrimu. Kalau dia sebenarnya lebih tua daripada yang seharusnya, yang normal, berarti engkau tidak beres sama dia. Amin? Loh, dia tidak. Tapi kalau dia sangat sumringah wajahnya, cerah, berarti engkau memperlakukan dia dengan baik. Betul ibu-ibu? Loh, iya apa tidak? Itu tidak bisa bohong, saudara. Kantung mata apa nggak bisa bohong. Betul? Walaupun saya punya obatnya, saya buat dari Israel, saudara, untuk gosok kantung mata. Itu bagus sekali ya. Saya berapa kali kasih orang juga, coba, saya bilang, saya bukan jual saudara. Karena saya juga kalau bawa tur itu dikasih gratis dari Israel. Itu digosok sini, itu langsung kantong matanya bisa mulai pudar. Kayak ngantong besar ke bawah gitu. Saudara.
Coba lihat istrimu, makanya kalau mulai berkantong mata, berarti apa saudara? Seringkali nahan tangis sampai kantong tangisnya membesar, dorong jadi kantong tangis. Tapi jangan mengatakan, kemarin saya sudah katakan, kalau laki-laki menyiksa istri kelihatan di fisiknya. Kalau istri menghancurkan suami tidak pernah bisa dikelihatan. Kan kemarin saya sampaikan buat saudara yang hadir. Amin. Apa? Yang dijanjikan Tuhan injak ular kala jengking, ini dibelit ular. Sesaat terus hidupnya dimari, tidur pun. Kalau kita minum racun, nggak terjadi apa-apa. Ketika ada yang paling buruk yang akan menghancurkan hidup kita pun itu terjadi, yang mestinya buat orang lain hancur, kita nggak hancur. Itu namanya walaupun minum racun nggak apa. Jangan hanya menerjemahkan Alkitab hurufiah semua. Banyak hidup saudara dan saya mengalami racun. Amin. Amin. Sekarang saya mau tanya, yang tidak pernah disakiti siapa? Yang tidak pernah merasa disakiti? Tolong katakan. Ada nggak yang sama sekali tidak pernah rasa disakiti? Misalnya, ada Pak. Kok bisa? Ya saya mati rasa sih dari dulu. Itu lain lagi. Saya ketemu ada ibu yang mati rasa. Umur sekitar 60 sekian. Sejak dari mulai menikah, suaminya tidak berhenti memelihara gendaan. Sampai seperpun jalannya masih sudah begini, itu masih ada gendaan. Terus dia bilang apa waktu saya khotbah, dia hadir, dia katakan, Asen, sekalipun saya lihat suami saya udah sakit, gini pun masih punya gendak, saya sudah nggak ada rasa sakit lagi. Sudah biasa, dia bilang. Kenapa? Sudah mati. Lihat saudara, itu racun dalam hidup saudara yang sedang dimasukkan. Kalau kita bilang minum racun tapi tidak apa? Tapi banyak kita justru minum racun dan apa-apa. Iya kan? Betul. Contoh istri misalnya. Ya, saya sering beberapa hari ini kan orang-orang konseling sama saya, Pak, suami saya selalu maki-maki saya anjing, segala macam. Kan 2 hari lalu saya habis pelayanan di satu kota. Saya cerita, saya nggak kuat Pak, dimaki-maki terus seperti itu. Itu racun, saudara. Yang dimasukkan lewat perkat. Ya udah, biasanya kalau udah wanita seperti itu, menginginnya apa? Memang tidak mudah, saudara. Saya pun ngalami. Di awal pelayanan saya diracuni macam-macam. Salah satunya apa? Sesat. Mana ada bisa ngomong sama Roh Kudus kayak gitu? Loh, itu dukun, itu roh tenung, itu roh sihir. Hati-hati, itu orang Indonesia Timur. Itu saudara. Saya dengar sendiri omongan seperti itu. Sampai, saudara Tuhan, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak bisa terima pekerjaan rohmu, aku berhenti. Saya mulai keracunan. Tapi kita seringkali sudah keracunan kan? Ibu-ibu lihat suaminya, itu sudah keras. Kalau dulu pacarnya datang, wah dia sudah dandan dulu. Wah. Wanita kan begitu kalau saya lihat. Amin. Loh kalau laki-laki tidak ada saudara 1 jam di depan kaca. Laki-laki itu begitu selesai mandi, udah sudah selesai. Kalau perempuan kan tidak bisa, mesti. Oh, betul. Ruang sekali saudara. Amin. Ya tidak, bapak-bapak. Ya tidak, tapi kan seringkali bapak-bapak tidak senang nunggu lihat istri berdandan, tapi senang lihat istri yang cantik. Amin. Amin. Tidak mungkin saudara ingin lihat istrinya ada apa, pergi ke jalan-jalan, misalnya belanja ke mall, rambut tidak terlalu disisir gitu, betul? Kan saudara dilihat serem banget. Saudara. Janji Tuhan tidak terjadi, janji Tuhan tidak digenapi. Itu suasana rohani. Karena kenapa tidak digenapi? Karena mereka hanya mengutamakan selama cukup makan, selama tinggal di got yang enak, ngapain mikirkan rencana Tuhan di Kanaan? Buktinya dulu mereka pernah di Kanaan, nenek moyang mereka yang 70 orang bersama Yakub dan anak-anak dan cucu-cucu, mereka menderita di sana. Ngapain balik sana? Saudara perhatikan. Jadi kita mau lihat yang kedua apa? Mereka ini disebut umat Tuhan, tapi otaknya tidak pernah mikirkan surga. Otaknya tidak pernah mikirkan nanti hidup kekal sama Tuhan. Otaknya cuma mikirkan yang enak di sini saja. Ngapain mikirkan nanti yang di situ? Nah, kalau sudah semuanya tidak enak, baru ingin segera ke situ. Amin. Loh, saya sering ketemu seperti itu. Coba, ayo, kalau kita sudah putus asa berat, selalu mikirnya lebih baik mati kan? Ya apa ya?
Tidak pernah saudara bilang, Tuhan biar aku susah. Tidak apa-apa, kasih aku hidup 1000 tahun lagi dalam kesusahan. Ada? Ada? Tidak ada kan? Jadi kembali lihat saudara, level 2 ini. Umat Tuhan, tapi janji Tuhan tidak tergenapi. Umat Tuhan tidak pernah memikirkan rencana Tuhan, tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan mau. Yang penting tinggal di Goshen, hidup enak. Nek sudah susah, bukannya ingin kembali ke Kanaan, cuma ingin keluar dari kesusahan. Betul? Betul? Ya lihat dulu kitab Keluaran, coba buka kitab Keluaran. Supaya saudara dan saya tangkap apa? Betapa sekarang ini, saudara, ya, orang Kristen ini sudah dibawa kemana? Hanya kepada hidup dunia. Surga sudah tidak ada. Padahal saudara dan saya tolong perhatikan ya. Alkitab Perjanjian Lama selalu ngomong tentang dunia. Alkitab Perjanjian Lama tidak ngomong tentang surga. Tapi Perjanjian Baru semuanya tentang surga. Lihat waktu Tuhan Yesus ngajar apa? Kalau engkau berdoa, terus apa? Masuklah kamarmu, kunci, terus berdoalah kepada Bapamu yang di surga. Kalau kita menganut orang salah, ampuni dia supaya engkau disebut anak Bapamu yang di surga. Semua surga. Dia selalu dikatakan apa? Memberitakan kerajaan surga. Jadi Perjanjian Lama bicara apa? Abraham ini nurut Tuhan kaya. Itu Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru, Alkitab bilang apa? Saudara, carilah kemuliaan. Simpanlah hartamu di surga. Semua surga. Tapi anehnya zaman sekarang khotbah selalu kembali Perjanjian Lama. Sehingga apa? Orang tidak punya bayangan besok kita sama-sama akan pergi sana. Sehingga apa? Ya terlalu banyak akhirnya apa? Tuhan bicara kepada orang-orang tentang surga dan neraka. Karena kenapa? Terlalu banyak orang sudah tidak ngomong tentang itu. Ngomongnya apa? Saudara beri hari ini, saya jamin 100 kali lipat. Itu kan dia omong kan? Terus apa? Saudara hari ini, nah, selalu begitu. Saya nggak tahu, sudah pernah diundang ke Kudus nggak pendeta itu? Itu dari luar negeri, saudara. Dia ngajar apa? Saudara tidak perlu ke gereja 1 kali pun. Yang penting perpuluhan saudara, dia kasih nomor rekening banknya. Di luar, karena dia dari luar negeri. Saudara kirim perpuluhan saudara ke rekeningnya dia dijamin usaha saudara akan sangat meningkat tanpa perlu ke gereja. Mau nggak percaya, banyak juga buktinya. Jadi itu sudah aneh. Janji Tuhan tidak diingat, rencana Tuhan tidak dia peduli, yang penting di Goshen. Sudah kepepet pun tidak ingat janji Tuhan, hanya ingin dikeluarkan dari Mesir. Keluarkan kemana? Tidak tahu, pokoknya saya keluar. Lihat kebun buktinya. Sudah ketemu Keluaran? Keluaran pasal 2 ayat ke-23. Lama sudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong kepada perbudakan itu sampai kepada mereka cuma berseru minta tolong. Mereka tidak bilang, Tuhan kembalikan kami ke Kanaan. Tidak pernah. Jadi lihat apa? Ini kondisi apa? Tahap di mana orang Kristen ada masalah, ada pergumulan, tapi cuma ingin keluar dari masalah, ditolong dari pergumulan, tapi tidak pernah ingin menjadi apa yang Tuhan mau. Ketika kita ada pergumulan, ada masalah, ada sesuatu yang berat, kita hanya memikirkan bagaimana Tuhan harus tolong saya keluar dari pergumulan itu, keluar dari kebutuhan itu, lepas dari masalah itu. Saya tidak pernah berpikir bagaimana harus sampai ke Kanaan kembali, kan? Betul? Ya, ketika kita punya masalah, kita hanya berpikiran Tuhan keluarkan saya, keluarkan saya. Engkau dan saya tidak pernah berpikiran apa? Satu, loh saya tempatnya kan sana. Saya ini di Mesir. Tuhan dulu ke Kanaan. Kalau saya di Kanaan kan tidak dijajah sama Mesir. Saudara tahu, di sepanjang sejarah kota Yerusalem, ya, yang sudah sekian ribu tahun, itu kerajaan Mesir, ya, sebelum Daud memerintah di kota Yerusalem, sebelum orang-orang Israel masuk ke Kanaan untuk merebutnya, sudah ada kerajaan di kota Yerusalem. Dan kerajaan itu adalah kerajaan yang berani melawan kerajaan Mesir zaman itu. Walaupun mereka bukan orang Israel. Dan itu dicatat dalam sejarah kerajaan-kerajaan Mesir kuno. Tapi mereka ingin hanya dikeluarkan dari masalahnya. Tidak berpikiran salahnya di mana. Kan kelaparan itu kan cuma 7 tahun, betul? Masa kelimpahan 7 tahun, kelaparan 7 tahun. Sesudah 7 tahun yang kelaparan kan normal balik, betul? Normal kan balik. Tapi balik nggak ke Kanaan? Nggak.
Ketika mereka punya pergumulan, mereka punya masalah. Mereka tidak berpikiran, satu, saya salahnya di mana? Banyakan mereka menyalahkan Allah. Orang lain nggak dikasih pergumulan, kok saya kena. Orang lain enak, kok saya nggak enak. Orang lain dijawab, kok saya nggak dijawab. Nah, itu mulai. Jadi level ini apa, saudara? Level rohani yang pokoknya aku mau hidup enak. Terserah Tuhan punya rencana apa, aku nggak mau tahu. Yang penting aku ditolong aja. Sehingga ini yang membuat orang Kristen tidak pernah menjadi apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Saya bersyukur. Saya mau beritahu saudara, dari kecil saya anak yang tertolak, keponakan yang tertolak. Ya, dari kecil saya menjadi cucu yang tertolak. Sehingga dari kecil saudara, saya tidak mengharapkan siapapun. Dari kelas 6 SD saya kerja untuk makan. Saya kerja untuk bayar uang sekolah. Sehingga apa? Ketika saya diproses oleh Tuhan, tidak sekalipun saya cerita ke orang. Ketika di kantong saya saat 100-an rupiah yang merah itu pun zaman itu tidak ada. Tidak sekalipun saya ngomong sama papa saya. Waktu saya diproses Tuhan, saya tidur maaf kata di tempat kos yang hanya beralaskan koran Kompas. Tidak pernah saya telepon orang tua saya minta uang. Saya cuma berduduk, saya puasa, saya cuma sebar seru kepada Tuhan. Kenapa saudara lihat di sini? Ketika mereka punya masalah, mereka cuma apa? Ingin dikeluarkan dari masalah. Tapi cari Tuhan enggak. Ya, saya bersyukur walaupun memang sakit saudara. Tapi itu membuat saya bisa lebih menjadi yang Tuhan mau. Kalau enggak bisa. Kenapa? Ada apa? Saya cuma berlutut, saya nangis. Sudah ketua saya nggak pernah cerita. Ya. Waktu Tuhan proses saya habis-habisan pun. Walaupun misan saya orang kaya-kaya. Ya, saya tidak pernah satu kali ngomong. Kenapa? Saya cuma Tuhan. Tuh. Dari penolakan demi penolakan. Saya mengerti saya nggak boleh berharap ke siapapun. Itu baik belakangnya. Tapi waktu dia ngalami tidak enak. Betul? Saya pernah saudara. Ya, suatu hari waktu saya ulang tahun saya diberikan sepatu yang mahal sekali. Ini ada satu orang berikan saya sepatu. Waktu saya terima, saya buka, saya tahu ini merek yang mahal sekali. Saya pakai. Terus Roh Kudus bilang gini, ingat kamu sepatu encengmu? Saya nangis saudara. Kenapa? Waktu saya sekolah SMP, semua yang saya pakai itu milik bekas paman saya punya, adiknya papa. Dengan begitu gimana? Udah biasa kan hidup susah. Terus kalau dikasih susah lagi kan udah biasa. Dulu jadi apa? Kecil kan? Amin. Justru banyak orang sudah biasa hidup susah, sama sekali tidak mau lagi menghadapi kesusahan dan tidak bisa lagi dibawa dalam kesusahan. Mereka rasa mereka tidak layak lagi untuk mengalami proses. Itu yang jadi masalah. Ya, kenapa? Orang kaya, kalau dia kaya, dia nanti hidup terlena, tidak mempersiapkan apapun. Orang miskin, saking miskinnya hidup merana. Dua-duanya buruk. Kenapa? Keliwat kaya dia malas sekolah, keliwat kaya dia malas belajar, keliwat kaya dia malas kerja. Semua sudah ada dari orang tua. Bisa kalau dia salah menanggap. Kedua, keliwat miskin dia akan hidup. Semua belum punya. Ini kerja lagi berapa ratus tahun baru punya rumah. Berapa ratus tahun baru punya motor. Berapa ratus tahun. Nah, akhirnya dia malas. Dua-duanya buruk kalau kita hadapi dengan cara yang salah. Amin. Baik, sekarang kita lanjut dulu. Kembali ke sini, saudara perhatikan lagi apa? Mereka tidak pernah ingin balik ke Kanaan. Coba keluarkan aku. Nah, saudara perhatikan. Ini yang jadi masalah orang Kristen ketika mereka ada dalam masalah, dalam pergumulan, dalam beban. Mereka hanya minta Tuhan keluarkan. Mereka tidak pernah bertanya, apa rencana satu, apa salahku? Kedua, rencanamu sebenarnya apa? Lihat, ayat di bawahnya, ayat ke-25. Ya. Ayat 24 dan 25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dia mengingat perjanjiannya. Berarti apa, saudara? Orang Israel ini bukan bilang karena mereka jerit, jatuhlah belas kasihan Tuhan. Tidak. Karena mereka kejepit, maka Tuhan segera menolong. Karena mereka umat Tuhan. Bukan. Alkitab bilang,
maka Tuhan mengingat perjanjiannya. Berarti apa? Kalau sudah selesai ada pergumulan, ada masalah, ada segala macam yang tidak enak, lihat, Tuhan hanya bisa melakukan apa yang Dia sudah janjikan. Yang luar nggak bisa. Di luar itu. Supaya kenapa? Sekarang lihat, Tuhan akhirnya bawa mereka ke luar. Nah, sekarang kita masuk level selanjutnya. Saudara yang catat, ini level berapa? Tingkat rohani ke 3. Apa? Mereka keluar bersama dengan Musa, dibawa keluar dari Mesir, tapi tidak pernah masuk Kanaan. Ini level yang ketiga. Artinya apa? Mungkin mereka sekarang ini sudah lahir baru. Artinya saudara lihat, di Mesir mereka ini memang kan anak keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka keturunan kan? Amin. Keturunan orang percaya. Tapi lihat, hidup mereka di sana tidak beribadah kepada Tuhan. Hidup mereka tidak ingat Tuhan, alias Kristen turunan. Saudara perhatikan, banyak Kristen turunan. Ya, di dalam gereja, di dalam tempat persekutuan. Kenapa? Mereka belum lahir baru. Nah, sekarang mereka dibawa keluar dari Mesir oleh Musa. Alkitab bilang apa? Menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis di awan dan air. Amin. Pernah baca ayat itu? Saya nggak usah baca terlalu panjang. Saya anggap saudara semua di sini suka baca Alkitab. Amin. Amin. Saya anggap dan saya imani. Amin. Ya, walaupun dia yang saya imani bisa salah. Ya, pokoknya saya imani lah. Ya kan? Daripada saya bilang saya nggak percaya, saudara suka baca kan lebih tidak bagus. Amin. Saudara harus tahu apa? Menghadapi anak-anak Tuhan itu harus seperti dokter spesialis anak. Saya sudah ceritakan kemarin. Amin. Kalau saudara bawa anak saudara ke dokter spesialis anak, pasti ada mainan anak-anak di situ. Ada boneka, ada mobil-mobilan, supaya anaknya tidak takut. Ya kan? Dokter spesialis anak itu pun tidak akan memeriksa anak saudara seperti memeriksa orang dewasa. Dia akan banyak guyon sama anaknya, nanya-nanya segala macam karena masih anak. Nah, Kristen anak-anak juga gitu. Kita khotbah nggak bisa langsung khotbah lucu-lucu dulu. Kenapa? Anak-anak memang paling senang dibuat lucu-lucu. Amin. Amin. Tapi kalau saudara sudah tua begini, pergi dokter, dokternya ngelucu, saudara bisa jengkel. Apalagi kalau lagi sakit. Misalnya, Cik, iya, duduk Cik, ya kan? Terus apa? Cik, ini loh Cik, tolong ya, ini ada untuk kepang rambut, Cik, kepang dulu rambutnya. Saudara, ini saya sakit dok, ya macam-macam. Tapi kalau anak-anak kan seneng gitu lah, men. Ada boneka misalnya ya kan, ini ada boneka, disenengkan dulu hatinya, amin. Baru diurus, betul. Kalau udah dewasa, saudara nggak perlu begitu-begitu, amin. Loh, iya tidak. Tapi di dalam setiap manusia secara psikologis ada anak-anak yang kecil di dalamnya, amin. Ya Pak ya. Contohnya, biar saudara sudah nikah 20 tahun, saudara akan lebih senang istri saudara yang mengalah daripada saudara yang mengalah, amin. Anak kecil itu memang begitu, dia tidak senang ngalah, amin. Coba saudara lihat punya anak bertengkar sama adiknya, saudara suruh ngalah, bisa nangis dia, amin. Amin. Karena anak-anak memang senangnya yang lain yang mengalah. Iya apa ya? Coba lihat sekarang pasangan suami istri datang, lihat istrimu dan lihat suamimu. Kok diam? Ya kan? Kadang-kali biar engkau yang salah, aku yang ngalah. Amin. Iya tidak? Nah, ruwet loh saudara. Makanya saya lihat, makanya Paulus bilang apa? Kalau engkau tidak terikat, jangan mencari ikatan. Amin. Karena Tuhan bilang apa? Orang yang menikah banyak kesusahan. Betul nggak? Ngurusi anak, betul biayain anak, segala macam banyak kesusahan. Hanya kalau orang sudah nggak nikah, nanti tuanya banyak susah dan yang ngurus. Cuman bedanya sedikit, amin. Tapi kalau yang nikah pun nanti sudah tua nggak diurus anak, lebih susah lagi dia, betul? Betul? Lebih aku dari kecil urus dia, sudah besar dia dah ingat aku, tambah susah. Makanya kalau punya anak jangan berpikiran anak itu jadi sapi. Ngerti? Nanti kalau dia sudah besar, dia bernilai tinggi, menguntungkan saya. Anakmu itu bukan sapi. Walaupun dari bayi dikasih susu sapi. Kita lanjutkan, saudara. Oke. Banyak orang punya anak itu kayak investasi. Betul? Alkitab udah ajar saudara dan saya punya anak untuk investasi. Alkitab bilang apa? Orang tua yang harus mencari untuk anak. Itu kata Alkitab. Betul? Iya apa ya? Tapi bangsa kita beda.
Dan lebih baik anaknya banyak supaya kenapa? Nanti semuanya sudah jadi orang tiap bulan kasih duit. Itu tidak sesuai Alkitab bilang orang tua yang harus mengumpulkan untuk anak. Itu kata Alkitab, kata firman. Makanya bangsa kita anaknya banyak karena berpikiran gitu. Bangsa bule anaknya nggak banyak. Betul? Loh, kok sepi? Setelah mungkin bilang, Pak, Tuhan bilang kan beranak cucu berkembang biak penuhi bumi. Sekarang saya mau tanya, bumi ini sudah penuh nggak? Penuh. Amin. Ya sudah, kan Tuhan bilang sudah penuh. Ya jangan terus-terusan dong, amin. Baik, kita lihat. Ya, baik, kita lihat. Kita lihat kembali. Yang keberapa tadi? 3. Mereka keluar, ya. Mereka percaya, tobat, baptis sekarang. Mereka ikut mau keluar. Tapi tidak sampai. Lihat, saudara. Jadi apa? Orang Kristen jangan merasa kalau sudah percaya, tobat, baptis, jadi anggota gereja, pergi persekutuan, jadi pengurus CTBG, saudara akan langsung Tuhan bawa ke Kanaan. Saudara akan dibawa ke padang gurun. Makanya jangan percaya pengajaran yang bohong. Bilang apa? Kalau saudara dan saya ini hidup akan tanpa masalah. Tidak ada di Alkitab bilang orang Kristen hidup tanpa masalah. Amin. Amin. Justru kalau ada masalah, baru belajar, mulai ingat Allah dan belajar dekat Allah. Amin. Amin. Iya kan? Makanya saudara saya senang kalau layani orang yang sudah setengah mati itu, saya bilang. Sama sakit misalnya, sudah dibawa kemarin dari Congkok dia datang katanya, terus dia masuk rumah sakit lagi. Karena kenapa? Dokter sana juga sudah angkat tangan. Ah, bagus. Gampang pergi sana. Tuhan bilang gini, mau berapa? Dia bilang gini, tuh tiba-tiba dia begini. Terus saudara belum tanya pun dia begini. Ya, tapi kalau dia sudah makmur, sudah apa dia? Ya, makanya Tuhan punya cara untuk menekuk yang suka gini supaya begini. Amin. Namanya masalah baik. Jadi yang ketiga lihat apa? Ketika saudara dan saya sudah meninggalkan kehidupan yang lama, jangan berpikiran semua langsung dikirim, diberi, diadakan, semuanya gampang. Itu pikiran anak-anak. Justru diapain? Masuk padang gurun. Supaya kenapa? Lihat. Supaya mereka punya karakter satu. Jangan cuma mau makan berkatnya, tidak mau nuruti firman-Nya. Lihat kan, tiap pagi mereka mau makan itu mana, tapi setiap firman yang diajarkan nggak mau didengar. Iya kan? Iya tidak. Apa kemudian gini, Alkitab bilang catat, mereka malas makan itu mana, maka mana itu terus bertumpuk dari hari ke hari menutupi kemah. Amin. Sehingga kemah mereka tertutup oleh mana. Begitu? Tidak kan? Mereka makan tetap mau. Amin. Tiap pagi mereka mau ambil kan? Betul? Tapi lihat, tiap hukum diturunkan mereka lawan. Jadi apa? Di level yang ketiga ini, saudara, dalam perjalanan rohani tahap 3, Tuhan tidak mendatangkan hal-hal yang baik lebih dulu dari umatnya. Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk apa? Mau berkatnya, mau juga firman. Nah, zaman sekarang umat Tuhan beda. Berkatnya mau, betul, pengajarannya nggak mau. Ya, baru-baru ini, saudara, saya pergi ke satu kota 2 minggu lalu. Seminggu saya di situ. Ada satu ibu, Pak, tolong doakan saya. Saya ada bisnis ini dan teman saya yang bawa barang saya semua itu nggak bayar sampai hari ini. Sedangkan saya ngambil di pabrik. Saudara, bisnisnya emas. Saudara bayangkan, 1 kilo piro. Kalau puluhan kilo diciak teman piro. Ya lah, gampang. Terus saya bilang, oke, kita doa. Tuhan, anakmu ini emasnya sekian banyak diambil orang. Jadi orang ini nggak mau bayar dia. Terus Roh Kudus bilang, bayar. Terus saya bilang, maaf ya, Tuhan, saya dapat kata bayar. Oh iya Pak, memang saya juga belum bayar ke pabrik. Loh, Tuhan bilang maaf ya, saya bilang. Tuhan bilang uangnya engkau sudah ada. Sebenarnya engkau bisa bayar dengan kekayaanmu. Dia bilang, iya Pak, bisa sih, tapi berat. Terus saya bilang gini, Tuhan bilang bayar pabrik itu dulu. Kembalikan semua yang ke pabrik. Apa yang kau ambil dari pabrik. Jangan alasan, kan saya ambil dari pabrik, tapi saya juga diciak orang. Jadi pabrik suruh cari yang ngeciak itu. Tidak bisa kan? Hukum di dunia, tidak bisa di Indonesia begitu. Terus, habis itu, dia belum lakukan, dia tanya, Pak, tolong ajar saya doa, supaya orang yang ngeciak saya mau kembalikan emas itu. Orang Kristen doa. Jarang mau lakukan dulu firman, tapi mau Tuhan lakukan yang dia mau. Betul?
Dia pikir kami ini pendeta punya mantra-mantra supaya maksa-maksa gitu. Tolong ajar kami cara doa supaya orang itu mau mengembalikan. Tidak ada cara doa supaya orang itu mau mengembalikan. Tuhan hanya suruh dia bayar, kembalikan, bayar pabrik. Dia enggak, dia tanya lagi, bagaimana? Saya bilang, maaf, Tuhan mimpin itu langkah demi langkah, bukan langsung dia tahu gini, enggak ada. Tuhan enggak bilang kenapa? Abraham, sekarang keluar dari negerimu, jalan terus, sampai tepi sungai Yordan, kamu terus jalan, amin. Nanti terus kau belok kiri, dalam 5 hari perjalanan kau ketemu lagi gunung, kemudian kau belok kanan, betul? Setelah bisa bayangkan kalau Alkitab ceritanya kayak gitu, berapa tebalnya, amin? Cuman setebal ini aja nggak baca habis, amin. Amin. Ya tidak. Makanya lihat di sini apa? Ya. Kenapa seringkali Tuhan itu kalau ngomong enggak ceritakan jelas semuanya, tidak semuanya dia beritahu, tapi satu. Lihat. Sekalipun dia memberitahu semuanya, otakmu dan otak saya akan membayangkan yang tidak sama dengan apa yang dia maksudkan. Betul? Betul? Contohnya begini, dia tidak beritahu Abraham ke negeri mana. Abraham jalan. Dia kasih tahu orang Israel, aku akan bawa kamu ke negeri yang mengalirkan air dan mengalirkan susu dan madu. Aku akan membawa kamu ke negeri yang mendapatkan hujan sebanyak air yang turun dari langit. Buat orang Israel tidak masuk akal. Kenapa? Selama jalan lihatnya padang gurun. Betul? Jadi biar Tuhan jelaskan titik komanya, tidak masuk di sini. Makanya saudara lihat, Tuhan itu suka ngomong yang pendek-pendek. Biar Tuhan bilang engkau akan cukup. Di otak kita selalu lebih banyak khawatir kurang daripada percaya cukup, betul? Iya apa iya? Agak diam. Saudara, tolong diperhatikan di sini. Jadi kembali hari ini, saudara dan saya dibawa apa? Di level yang ketiga ini, ya, saudara akan belajar apa? Ya, tolong dimatikan dulu. Iya. Iya, baik, saudara, kita akan lanjutkan, ya. Memang saudara, itu segala HP tiap bulan ada yang baru, saudara. Sehingga kadang-kadang kita pusing. Ya kan? Kenapa, saudara? Kadang-kadang begini, luas sekali. Amin. Saya juga banyak ketemu orang tua yang cuma bisa pakai nelpon, SMS nggak bisa. Betul? Karena kenapa? Kalau kita semakin tua, saudara tahu, semakin sulit menerima hal-hal baru. Amin. Coba lihat orang-orang sudah tua, pergi gunting rambut ke tukang cukur yang itu, betul? Iya tidak, ayo. Kenapa cocok nggak di situ sih itu tuh sampai tukang cukur itu mati baru dia pusing cari tukang cukur baru. Betul tidak? Iya. Ibu-ibu coba kalau sudah maaf 50 sekian itu hampir dekat. Selalu model bajunya itu juga, betul? Dia nyaman yang itu terus. Coba dia masih umur 18, dia siap saja ganti-ganti. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Harus terus jadi murid mau belajar. Oke, kita lanjut dulu. Jadi level berapa tadi? Level di bawah pimpinan Musa. Apa? Keluar tapi tidak sampai. Keluar mau nikmati berkat tapi tidak mau peraturan. Kalau khotbah berkat, saudara akan diberkati, saudara akan ditolong. Amin. Khotbah saudara dan saya harus nurut. Diam. Itu saudara. Itu Kristen level pada pasir. Makanya hidup mereka yang seperti itu akan terus diprotes sama Tuhan. Kami bosan ditelepon minta doa. Pak, ini lagi masalah saya. Selesai anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, ini sekarang selesai anak kedua, menantunya terus menerus. Karena mereka tidak bisa masuk Kanaan. Akhirnya Tuhan apa? Keputusan Musa juga harus mati karena melawan. Amin. Nah, terus Yosua naik. Lihat. Yosua membawa mereka masuk ke Kanaan, tetapi lihat, negara Kanaan itu, tanah itu bukanlah tanah yang kosong, ada penghuninya, sehingga mereka harus perang. Sudah mungkin nurut kata Tuhan, sudah belajar ikut maunya Tuhan, sudah belajar taat sama Tuhan. Lihat hasilnya. Mereka juga tetap akan mengalami peperangan di Kanaan. Apa mereka masuk kemudian suku-suku yang di Kanaan bilang gini, wah mereka sudah datang, Tuhan suruh mereka tinggal di sini, kami akan pergi. Amin. Betul? Silakan orang Israel masuklah. Betul? Begitu kan katanya? Tidak, mereka harus berperang. Jadi saudara perhatikan, di level yang keempat, jangan kecewa kalau saudara dan saya sudah belajar taat, sudah belajar nurut, sudah belajar hidup benar, sudah belajar menyenangkan Tuhan, sudah ada dalam kehendak Tuhan, tapi masih banyak perangnya, masih banyak pergumulannya, masih banyak beratnya. Makanya jangan percaya pengajaran yang bikin saudara ini jadi goblok. Dan tadi ini,
siapa ini? Pendeta siapa namanya? Hengki Setiawan STH kan bilang, amin. Saya bacakan. Sikap memanjakan, memberi kemudahan seringkali justru menjadi bumerang, tidak menolong anak kita untuk sukses. Tuhan juga begitu, Tuhan tuh tidak kasih manja anak-anaknya. Betul? Tidak doa, diberi. Tidak taat, ditolong. Itu memang awalnya. Tapi adalah proses keduanya, dibawa ke Mesir. Proses ketiganya, dibawa ke padang gurun. Proses keempat, dibawa masuk Kanaan. Jadi jangan diginikan, amin, amin. Saudara, antikristus itu saudara tahu yang nama antikris? Kata anti itu bukan berarti benci, bukan berarti melawan. Anti itu artinya mirip sebenarnya, arti hurufiahnya. Jadi mirip pengajaran firman, tapi dibawa balik sedikit. Kalau ada masalah, saudara yang punya masalah, sini datang, saya tak tengkingi supaya selesai. Mereka putar-putar di padang gurun itu kan Tuhan yang suruh muter-muter, amin. Kan mereka selalu lihat tiang awan dan tiang api ini ke sana ya, ke sana, tiang awan ke sana, kan ikutnya itu. Tapi kenapa tiang itu muter-muter? Karena mereka suruh ikut Tuhan, bulet. Sudah taat pun, sudah belajar nurut Tuhan pun, saudara, ada tetap pergumulan dan pergumulan. Itu kata pelajaran Alkitab. Zaman sekarang jemaat itu dinabobokkan sehingga apa? Nanti akan kecewa, marah sama Tuhan, benci sama Tuhan. Karena kenapa? Yang diajarkan hanya janji Tuhan. Katanya Tuhan akan segera tolong, katanya Tuhan akan segera, katanya Tuhan menyediakan cukup, katanya. Loh, kalau nggak ngerti benar-benar, kecewa. Kalau kita tidak menyampaikan pengajaran yang sehat, kita sebenarnya sedang menghancurkan umat Tuhan. Karena kita tidak mengajarkan sesuatu yang benar, mereka pulang itu rata-rata keracunan. Keracunan apa? Oh, kalau ikut Tuhan dah taat diberkati, ikut Tuhan dah kasih perpuluhan, pasti semuanya dicukupkan. Yang bilang siapa? Berapa waktu lalu saya melayani di situ kota? Saya ketemu ada satu juga, seorang pengusaha. Ketemu, dia bilang, oh kamu panggilanmu pendeta, jual semua rumahmu, jual semua, jadi sama Tuhan. Iya, dia jual semua, dia serahkan. Terus nebeng, dia tinggal di rumah adiknya. Adiknya itu, adik perempuannya dia nebeng, saudara, di rumah adik perempuannya yang suaminya sedang bangkrut. Gimana muka nebeng di saudara ipar yang sedang bangkrut? Jangan berpikiran engkau dan saya taat, nggak ada proses. Engkau dan saya sudah nurut, nggak ada problem. Terakhir kemarin, Pak, ini satu orang minta saya sekian. Untuk apa? Tebus sepeda motor. Berapa mau ditebus? 20 juta, Pak. Saya bilang, sepeda motor itu belum ada di Indonesia 20-an juta. Paling mahal 14-an juta. Iya Pak, terus ini istrinya minta lagi Pak sekian juta. Loh, suami minta 20 lebih, istri minta sekian. Untuk lagi sebentar dia telepon, Pak, ini ada apa lagi minta sama saya. Terus seperti itu. Jangan berpikir kalau engkau lakukan sesuatu untuk Tuhan, engkau sogok Tuhan supaya Tuhan membatalkan proses-proses yang engkau dan saya harus lalui. Enggak. Kalau sekolah engkau bisa sogok sekolahan supaya anakmu lulus, itu engkau menghancurkan masa depan anakmu sendiri. Ketika saya masih mengajar di sekolah pariwisata, saudara, saya sangat keras. Saya katakan sama mereka, daripada kalian keluar dari sekolah ini jadi penganggur, kalian dites, kalian diinterview, kemampuan kalian tidak ada, saya siksa kalian di tempat itu. Yang nilainya dapat jelek-jelek, saya jemur siang-siang jam 12 siang. Ya, yang penampilannya, karena kalau sekolah pariwisata itu kan mesti rapi. Ya, rambutnya gondrong, saya gunting habis di depannya. Saya katakan, kalian keluar dari sini harus kerja. Kalian keluar dari sini otaknya harus pintar. Jadi kita lihat, jangan berpikiran kalau engkau memberi, semua diperlancar Tuhan. Tuhan tuh nggak terima sogokan. Lihat di sini, mereka sudah masuk ke Kanaan, tapi Tuhan mereka sudah nurut pun mau masuk ke Kanaan. Walaupun ada 10 orang yang bilang di sana ada bangsa-bangsa yang besar, dan memang benar banyak yang besar. Buktinya di zaman Daud pun ketemu orang besar namanya Goliat. Tapi mereka sudah mau masuk. Lihat, tetap Tuhan tidak bilang, ya karena kalian sudah taat, tak bilangi sama semua yang tinggal sana, pergi sana, budak.
Gitu kan? Tuhan ngomong begitu? Gitu. Jadi kembali ke sini. Di level saudara dan saya mau taat, di level saudara dan saya mau belajar, di level saudara dan saya mau nurut Tuhan, itu justru ada pergumulan dan peperangan. Bukan semua dibikin mulus, nggak ada masalah. Itu keliru. Daud nggak pernah pikir dia kasih Tuhan apa, terus dia dikembalikan. Seumur hidupnya ya, dia kumpulkan emas, dia kumpulkan perak, dia kumpulkan semua untuk apa? Untuk Tuhannya. Betul, dia tidak bilang, ini Tuhan aku ada perak sekian kilo, tak kabur dulu, ntar Tuhan perbanyak ya. Amin. Pernah Daud begitu? Jadi kita mau belajar lihat di sini. Tuhan nggak bisa engkau sogok. Jangan berpikiran kalau engkau kasih urusan selesai. Dah. Kenapa? Proses tetap jalan. Tuhan nggak bisa dengan uang jalan. Saudara baca nanti di Mazmur pasal 50 atau 51. Apa sih yang bisa kau berikan kepadaku, Tuhan? Bukankah segala hewan di gunung punyaku dan segala... Dia bilang apa? Banyak orang juga tanya saya, Pak Hasan, kami sudah beri segini, kenapa kami begini? Loh, saudara pikir tiap memberi harus berlipat ganda? Enak dong. Amin. Jadi Tuhan itu apa? Ada bank surga, bunga super tinggi, melebihi BCA dan lain-lain. Amin. Jadi kembali ke sini, saudara, belajar ibadah itu sama Tuhan tulus. Ibadah itu sama Tuhan tuh. Tuhan bilang apa? Bawa pergi semua persembahan. Kenapa? Yang Tuhan cari itu apa? Alkitab bilang Tuhan lebih menyukai mendengar Tuhan, dengar-dengaran daripada memberi. Betul? Itu kata Tuhan. Baru beberapa hari saya terima. Ada bilang, Pak Hasan, ini orang minta duit lagi loh. Minta duitnya apa dia? Kasih SMS-nya. Suami saya sedang di rumah sakit. Kelas 3, 3-nya besar itu. Terus, tolong, kalau bertergerak. Terus saya ditanya, Pak Hasan bantu nggak? Saya bilang, kenapa sih dia mesti tulis kelas 3-nya besar-besar? Tulis saja di ruang sekian, nggak usah tulis sedang di kelas 3 besar-besar. Untuk apa? Saudara harus belajar pelajaran. Tuhan butuh, gereja butuh, atau pendeta butuh. Itu ada pelajaran. Ya, ada pelajarannya. Kalau Tuhan butuh, dia akan bicara kepadamu di hatimu untuk memberi. Ya. Bulan kemarin saya pelayanan, habis pelayanan, ada satu anak yang dibawa, ada diseling dapat penglihatan dan lain-lain. Terus pengurus gereja di situ minta doakan anak ini. Ya, anak kecil kelas 5, saya doa. Terus Tuhan bilang apa? Berkati anak ini. Itu Tuhan butuh. Saya kasih dia 750.000. Ternyata pas anak ini apa? Sedang kepingin HP, harganya pas 750. Ibunya hubungi saya, Pak terima kasih. Memang anak saya sedang itu HP memang 750 pas harganya. Anak ini dapat penglihatan kelas 5 SD sudah. Saya ngomong sama dia, kamu dikasih lihat apa sama Tuhan? Dia bilang, saya lihat monster, saya lihat gini. Ah betul. Kenapa? Saya sering dibawa ke alam roh lihat setan-setan. Makanya saya tes, bener nggak lu lihat begini? Oh bener kayak gini. Ah cocok. Kenapa? Saya sering dibawa masuk sama Tuhan ke alam itu. Jadi nggak bawa. Itu Tuhan yang butuh. Kedua, misalnya, oh kita membutuh pembangunan kita, itu gereja yang butuh. Saudara harus ngerti. Ketiga, Pak Pendeta kebetulan kepingin punya mobil baru. Itu pendeta yang butuh. Jadi harus tak ngerti, gereja butuh, kita butuh, Tuhan butuh. Dan kalau saudara nurut yang Tuhan butuh, saudara beri, saudara turuti, itu memang Tuhan kembalikan. Karena Tuhan bilang, tak pinjam sih uangmu. Tapi kalau bukan Tuhan, hambanya yang mau minjem, Tuhan bilang, aku tidak tanggung jawab. Aku tidak kalau ikut tanda tangan kok. Amin. Loh, contoh anak saudara pinjam uang bank, saudara bisa dituntut. Tidak bisa loh kalau saudara tidak ikut tanda tangan, kecuali bapaknya tanda tangan, anaknya tanda tangan, bapak bisa dipanggil. Amin. Jadi kita mau belajar. Ya, saya juga paling gak senang konten tentang uang. Kenapa? Nabi jatuhnya di uang, raja jatuhnya di perempuan. Kita akan belajar nanti sebentar, saya akan cepat. Ya. Sesudah mereka itu masuk Kanaan, mereka perang, banyak daerah yang tetap mereka tidak bisa menangkan.
Ya, salah satunya yang tidak pernah mereka bisa menangkan adalah daerah kotanya orang Yebus yang namanya Yerusalem. Nanti Daud baru menang. Itu ada pelajarannya tersendiri ya. Saya nggak bahas tadi, terlalu panjang, bisa sampai pagi. Nah, lihat dulu di sini. Sesudah Yosua masuk, mereka menghadapi peperangan dan peperangan. Lihat, Yosua mati. Sekarang kita buka Alkitab. Kitab Hakim. Kita akan lihat di pasal awal. Pasal 2. Ayat ke-18. Ini level yang ke berapa? 5. Oke, kita akan lihat sekarang. Ayat ke-18. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Lihat ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berbuat jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar. Lihat. Sesudah mereka mau berperang, sesudah mereka juga menyadari bahwa sekalipun mereka nurut mau Tuhan, tetap ada kesulitan, ada masalah, ada pergumulan. Sekarang lihat, Yosua mati. Sesudah Yosua mati, Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan lihat ciri-cirinya. Apa? Hakim ini hidup, mereka nurut Tuhan. Hakim ini mati, mereka kembali hidup. Lihat. Maksudnya apa? Di level rohani seperti ini, saudara dan saya akan punya idola. Apa kata idola saudara, saudara nurut. Apa kata yang saudara itu, saudara akan taati. Itu zaman hakim. Takutnya ke siapa? Ke manusia, bukan Tuhan. Takutnya ke siapa? Manusia. Hakimnya matilah, dia mati. Tidak takut lagi sama Tuhan, karena takutnya sama manusia. Jadi saudara lihat, di level rohani seperti ini, orang Kristen yang rohaninya hidup di zaman hakim-hakim, ini apa? Punya idola-idola. Ya, punya idola. Hakim yang mana? Hakim ini bilang apa, dia turuti, dia kerjakan, dia takut. Tapi sama Tuhan dia tidak takut. Saudara. Jadi apa? Hati-hati. Hati-hati. Jadi lihat di sini kenapa? Di zaman hakim-hakim apa? Takutnya sama manusia, dengernya manusia. Dia turuti apa kata manusia. Manusia itu mati, dia rusak. Apa artinya? Dia tidak dewasa di dalam Tuhan. Dia hanya nurut, dia tidak bisa membedakan. Dia tidak benar-benar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu zaman hakim-hakim. Kiranya saudara punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ya, saudara bisa berhubungan pribadi dengan Tuhan. Kan buku saya ada di perpustakaan, saudara bisa pinjam ya. Kemarin saya lihat yang judulnya Halangan Mendengar Suara Tuhan. Saudara bisa belajar, ini loh halangan-halangannya. Saudara belajar sendiri, saudara bisa dengar. Saya mau beritahu, tidak ada satu pendeta pernah tumpangi saya untuk bisa mendengar. Kenapa? Alkitab ini semua bisa dipelajari. Kalau nggak bisa dipelajari, ngapain Tuhan kasih kita? Orang nggak bisa dipelajari kok. Betul? Jangan bilang, oh bisa mendengar itu karunia, itu kebohongan. Supaya yang mendengar terus bisa mendengar, yang tidak bisa mendengar terus bisa dibohong. Makanya saya punya beban, selalu saya buat buku supaya kenapa orang itu buka matanya. Semua bisa. Ya. Nggak tahu saya punya CD sudah habis nggak yang judulnya Connect dengan Tuhan. Gimana supaya hubungan sama Tuhan tuh bisa gatok gitu. Itu pelajaran 3 jam. Langkah-langkahnya gimana? Itu bisa. Baik, kita lanjutkan. Zaman hakim-hakim, terus masa apa masuk zaman raja. Nah, lihat sekarang ya. Di zaman raja-raja itu ada 2 hal yang terjadi. Apa? Sekalipun Tuhan di dalam kitab Keluaran menulis, ya, aku akan menjadikan kamu bangsa imam. Saudara perhatikan.
Di kitab Keluaran Tuhan janji apa? Bangsa imam. Terus di kitab Petrus Tuhan bilang apa? Engkaulah imamat raja. Lihat, dua macam urapan, namanya urapan imam dan urapan raja. Urapan raja itu tentang kekuasaan materi duniawi. Urapan imam kekuasaan rohani surgawi. Nah, dua-dua harus jalan. Kenapa? Lihat, berapa waktu lalu saya ketemu satu orang anak pengusaha, papanya punya pabrik besar sekali. Anaknya kena penyakit lupus. Tidak pernah ada obat sampai hari ini untuk penyakit lupus sedunia manapun saudara pernah. Uang dia punya banyak, tetapi tidak pernah ada obat untuk penyakit ini. Jadi apa? Raja tidak lengkap kalau nggak ada imam. Betul? Contohnya begini. Sekarang lihat. Ya, yang satu tadi saya sudah sebutkan. Nah, di zaman raja-raja, sekalipun zaman Raja Daud, tetap Daud itu waktu memerintah ada 3 penasehat. Namanya Samuel, Nabi Nathan, Nabi Gad. Pernah dengar itu? Jadi apa? Dia sudah jadi raja, tapi dia belum sepenuhnya imam dan raja. Karena ada imam lain yang mendampingi dia. Berarti apa? Dia berkuasa secara materi duniawi. Nah, lihat. Di zaman raja-raja, raja-raja itu rata-rata jatuhnya di mana? Perempuan. Raja Ahab jatuhnya di perempuan. Raja siapa lagi? Salomo jatuhnya di perempuan. Raja Daud, perempuan. Nanti saudara baca, rata-rata apa? Kalau saudara baca kisah raja-raja, ibunya adalah, betul? Betul? Kalau ibunya benar, dia benar. Nanti saudara perhatikan. Jadi apa? Raja jatuhnya di perempuan. Nabi jatuhnya di duit. Share. Contohnya, Nabi Bileam. Urapannya kuat, kalau dia ngomong terjadi. Balak pun sampai Raja Moab kafir, nggak pernah nyembah Tuhan, percaya, datang, bawa persembahan. Lihat sekarang. Bileam nggak punya apa-apa. Nggak ada share. Nah, terus Balak ngerti, orang bukan hanya perlu punya urapan, bisa sembuhkan orang, doakan orang, punya penglihatan, dia juga butuh chat. Balak ngerti, terus kasih duit. Dia pikir kan, Bileam nabi, ya nabi sih nabi, tapi nggak ada duit, kasih sedikit aja, betul? Nabi Bileam tersinggung, sialan gue nggak levelnya kasih segitu, tahu? Mau nggak dia pergi? Enggak. Tahu kan ceritanya? Nah, Balak ngerti, oh nabi ini ada levelnya. Bakasi lebih banyak. Begitu lihat lebih banyak, pergi nggak? Pergi. Lihat, nabi jatuhnya di. Lihat lagi, Yudas. Lihat lagi, Gehasi. Sien. Dari zaman dulu, orang-orang yang punya urapan jatuhnya di uang. Dari zaman dulu, orang-orang yang punya duit jatuhnya di perempuan. Itu polanya Alkitabnya. Bukan berarti perempuan yang menjatuhkan. Seringkali memang laki-laki sengaja menjatuhkan diri. Amin. Amin, ibu-ibu. Iya tidak? Iya, baik. Jadi kembali di sini saudara lihat apa? Di zaman raja-raja. Jadi apa? Saudara nanti akan dibawa, kita semua akan dibawa masa raja. Kita akan diberi kecukupan, kita akan diberi ajaran, kita akan diberi punya. Tetapi lihat, belum lengkap. Kenapa? Tidak ada imamnya. Harus bagaimana? Naik lagi ke zaman Tuhan Yesus. Di zaman Tuhan Yesus, dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi lihat apa? Sekarang kita akan rangkai jadi sebuah pengertian. Yang pertama, kalau kita masih hidup tidak sungguh-sungguh, masih Tuhan tolong, masih Tuhan bela, jangan bangga, jangan rasa nggak perlu berubah, tunggu sebentar. Amin. Di mana dibawa? Ke masa kelaparan, sehingga harus mengungsi. Lihat, terus apa? Dipelihara di pengungsian. Tuhan itu setia, baik. Jangan pikir orang keadaannya baik itu berarti orangnya sudah baik. Belum tentu. Bisa karena rohaninya masih anak-anak, jadi nggak bisa dikerasin. Oke, jadi yang kedua apa? Dibawa masuk ke Mesir. Kalau sudah kepepet, pikirannya cuma dikeluarkan dari masalah, tapi tidak berpikiran apa sih rencana Tuhan, apa maunya Tuhan. Mikirnya Tuhan, lepas aku bebas, Tuhan, setan yang langus, atau gengi, setan. Padahal Tuhan bilang, nah, itu tanganku yang bentuk kamu, apanya setan? Seringkali saudara maaf ya, orang Kristen ini nengking-nengkingi Tuhan.
Tiap dia diproses, dia tangking. Padahal tangan Tuhan sedang mengerjakan hidupnya. Dia pikir setan. Dia pikir Tuhan itu cuma kayak duit, kayak semua. Itu tuh Tuhan. Proses berarti setan. Begitu kan? Oke, terus apa? Dibawa keluar. Udah mau bertobat, mau hidup benar. Lihat. Jangan cuma mau berkatnya, tapi mau hukumnya. Itu levelnya. Ya, terus sudah mau taat, mau sungguh-sungguh, sudah ada dalam rencana Tuhan dan lain-lain. Jangan berpikiran semuanya tidak mulus-mulus saja. Ada masih pergumulan, ada masih peperangan. Itu di Kanaan. Sudah begitu, apa? Masa hakim mulai punya idola. Kalau pendeta A misalnya, pendeta khotbah, saudara tahu jam 6 pendeta khotbah, jam 12 siang dia nunggu. Tapi kalau pergi gereja, pemimpin pujian masih nunggu sampai penuh dulu. Karena itu dia hidup di zaman hakim. Takutnya sama manusia, dia mendengar manusia, dia Kristen kanak-kanak. Tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu zaman hakim. Zaman raja. Mulai dia menjadi raja dan raja. Sudah itu harus lengkap raja dan imam. Dua-dua harus ada. Lihat, saudara, kenapa? Kalau cuma urapan ada, duit nggak ada, jadi Bileam. Jadi Gehazi. Bisa jadi Tamsin. Kalau duit aja ada, tapi nggak ada urapan, nggak ada ketakutnya sama Tuhan, rusak juga kayak Salomo. Jadi lengkap, saudara lihat levelnya sekarang. Nah, kita mau sekarang merenung diam. Tuhan, saya ini sudah sampai level berapa ya? Rohani saya. Apa saya ini dengarkan orang saya? Ini orang kalau sudah punya maksud paling gampang bernubuat. Kayak ini totok, ini apa Tuhan bilang pemimpin, udah gitu aja. Berhenti orang yang ngatur hidupmu, tapi Tuhan. Terus gimana caranya Pak? Ya bertumbuh, sehat. Ingat, sudah itu baru imam dan punya duit, punya urapan. Lihat, jadi apa? Ada masalah nggak bisa diselesaikan dengan duit, urapan yang jalan. Ada duit, supaya nggak bikin dosa, urapan menjaga. Loh, gitu. Loh, ibu-ibu, bapak-bapak kan juga tahu laki-laki dulu, coba suamimu dulu misalnya. Dia kiri, tapi kau cinta dulu dia ikut orang. Ngamen kau terima dia apa adanya. Betul? Tapi begitu dia sudah punya, kadang-kadang dia nggak terima kau apa adanya kan? Bukan hanya raja, punya cian. Raja jatuhnya di situ. Kalau sudah punya segala sesuatu. Nabi jatuhnya di duit. Dua. Nggak jauh-jauh. Makanya supaya nggak jatuh, dibutuhkan dua. Kalau nggak punya duit, nanti kayak Gehazi dan Bileam, banyakan duitnya pergi dia, bisa diperintah, bisa diatur. Kalau sudah punya duit banyak seperti Salomo, tiap lihat perempuan mau, betul 1000 istrinya, men? Kalau kira-kira. Tapi Pak itu kan tanda dia kuat dulu ya, bukan masalah begini. Itu tanda dia bikin masalah, men? Masa 1000, coba tiap malam 1, 3,5 tahun kemudian baru ketemu istrinya lagi, men? Urutannya. Kita akan berdoa, Tuhan.